ada doa Allahumma gfirli dzanbi wa wasy'ali fi dari, ya Allah ampuni dosa-dosaku, luaskanlah untukku di rumahku sendiri, wa barik li fi rizki, dan berkahilah untukku pada rizki-rizkiku. Apakah doa ini boleh dibaca setelah wudu? Bapak-bapak sudah hafal hadisnya ini? Doanya? Allahumma gfirli dan bi, ya Allah. Saya tulis ya. Saya tulis. Ini enak doa. Kalau melihat kata-katanya enak nih. Allahumma lemah bifili tanbi wa wasya' li fi dari. Kemudian tadi apa? Wa barik kalau saya sendiri termasuk yang agak sering berdoa dengan ini ya. Cuma pertanyaannya bolehkah dibaca setelah wudu gitu kan? Pertanyaannya tadi. Wa barik li fi rizki. Nah, ini hadis sahih Pak. Sahih dulu nih. Ya, diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Ya'la. Oh iya gitu ya, Abu Ya'la. Saya ambil lupa tuh namanya ya. Ini hadis bisa Bapak lihat di dalam An-Nasa'i ya, rawahun Nasa'i wa Abu Ya'la. Abu Ya'la nama lengkapnya tambahan Al-Musili. Ini ada kitabnya namanya Musannaf Abu Ya'la Al-Musili, ada juga Musnad Abu Ya'la Al-Musili. Hadisnya sahih, bisa diamalkan. Disampaikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawaddo'a fatawaddo'a, saya datang kepada Nabi SAW lalu beliau berwudu. Tsumma yad'u wa yaqulu, lalu beliau berdoa dan mengucapkan. Setelah wudu ternyata memang benar Nabi pernah baca doa ini. Riwayat An-Nasa'i dan Abu Ya'la Al-Musili. Jadi doa ini benar pernah dibaca oleh Nabi setelah wudu. Ataitu Rasulullah SAW fatawaddo'a wa yad'u wa yaqulu, beliau berdoa dan mengucapkan. Kalau dalam hadis lain sambil mengangkat tangan. Silahkan Pak. Rabbighfirli dzanbi, setelah wudu nih, ya Allah ampuni dosa-dosaku, wa wasy'ali fi dari, beri rasa leluasa dari mana-mana ingin cepat pulang ke rumah. Betapa bagi saya rumah adalah yang dirasakan terluas. Bisa dipahamkan? Terluas secara pikiran, terluas secara perasaan, terluas. Pokoknya betah Pak. Itu kita minta betah di rumah sendiri. Karena didapatkan kesenangan-kesenangan, kebahagiaan yang tidak didapatkan di rumah orang lain, di tempat lain. Kemudian yang terakhir adalah wabarik li fi rizki, ya Allah berkahi bagi saya rezeki-rezeki. Mengapa? Karena kita sudah melihat orang yang banyak hartanya, kalau tidak berkah Pak, sakit terus. Ini bukan soal fisik kan, bukan soal fisik, sakit masalahnya kalau sudah tidak berkah. Bertambah menjadi istidraj, beban yang akan dihisab di yaumul akhir, sementara dia tidak benar-benar bisa menikmatinya. Itu contohnya Pak. Yang paling parah adalah setiap rizki yang Allah titipkan tidak pernah menjadi kebaikan. Itu namanya ghair mubarak, sama sekali tidak berkah. Mau sedikit mau banyak, mohonlah keberkahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa bisa dibaca setelah wudu.
Sahabat yang menceritakannya Abu Musa Al-Asy'ari. Ini muharijnya. Tetapi saya dapati juga di dalam Al-Musnadil Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Musnadil Imam Ahmad bin Hanbal. Di situ beliau menceritakan, nah, jadi kalau tadi kata-katanya wa ra'aituhu dan saya ataitu nabiyya, lalu ada tambahan, Pak. Sebelum berdoa itu ada kata-kata tawaddoa, wa itu tawaddoa. Itu, Pak. Tawaddoa wa yad'u, gitu kan? Coba nih diperhatikan kata-katanya. Wa yaqulu. Apa wa yaqulunya? Ini. Kenapa dikatakan doa setelah wudu? Coba hadisnya. Saya datang kepada Nabi, lalu saya melihat wara itu beliau berwudu, berdoa dengan mengucapkan doa ini. Ini kelihatan syakul kalam dari untayan kata-katanya, Nabi mengucapkan ini setelah selesai wudu. Tapi nanti dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal ada tambahan, Pak. Setelah tawaddoa ini wasolla. Beliau berwudu, kemudian beliau sholat. Baru baca doa ini. Para ulama menarik kesimpulannya dengan sederhana. Kita terima saja bahwa peristiwanya terjadi bukan hanya satu kali. Satu ketika Abu Musa melihat Nabi berdoa ini setelah wudu, tapi satu ketika lainnya Nabi membacanya di dalam sholat. Satu itu, Pak. Kata-kata wasolla di dalam sholat. Ya kan? Berarti bisa pada waktu sujud. Tempat-tempat berdoa dalam sholat, Pak. Bisa pada waktu tasyahud. Baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Sebelum kita pindah ke rakaat berikutnya, tasyahud yang awal, maka boleh Anda tambah dari tahiyat sebelum pindah dengan doa ini. Atau pada tasyahud akhir. Cuma kalau pada tasyahud akhir, jangan lupa berlindung dulu dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ada juga yang lebih dulu min adzabil qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Silahkan sambung dengan doa ini sebelum Anda salam. Ini doa bagus enggak, Bu? Rabb Allahumma gfirli dzanbi, ya Allah Tuhan kami ampuni dosa-dosaku. Wa wasi'li fi dari, berilah rasa luas untukku ketika di rumahku. Kemudian wa barik li fi rizki, dan berkahilah untukku dari rezekiku itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua. Jadi bisa setelah wudu, bisa di dalam sholat. Tempatnya yang terbaik pada waktu sujud dan pada waktu tahiyat, setelah bacaan-bacaan yang biasa. Atau satu lagi boleh dibaca setelah sholat. Jadi Bapak Ibu, doa ini sangat baik, sering dimohonkan oleh Rasulullah. Berarti kesimpulannya, setelah wudu Rasul pernah, di dalam sholat pun Rasul pernah, setelah sholat pun Rasulullah pernah. Insya Allah doa ini kata At-Tirmidzi menyatakan hasan, tetapi setelah digabung-gabung ini hadis menjadi paling tidak sahih li ghairihi. Berarti hadis ini makbul ma'mul bih. Makbul diterima, makmul dapat diamalkan. Jadi silahkan Bapak Ibu berdoa dengan doa ini.